Oke guys, ya kembali lagi sama gue. Para data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas BBCA nih guys ya. Yang BCA. Ya laporan kuartal satunya udah keluar nih guys ya. Jadi ini yang lo tunggu-tunggu. Dimana di momen inilah laporan keuangan keluar. Saat dimana lo membaca dan lo akan mengambil keputusan apakah gue bertahan atau cabut. Ya penting guys ya untuk baca laporan keuangan. Karena itu jadi poin, momen lu memutuskan lu bertahan atau lanjut, bertahan atau cabut, kayak gitu guys ya. Mereka yang investasi tanpa membaca laporan keuangan tuh nanti bakal rugi. Mereka nggak tahu kok nanti perusahaannya lagi nggak baik-baik aja, mereka tetap stay di sana nanti kaget, kok harga sahamnya turun ya. Dengan lo baca laporan keuangan update, maka lo bisa menghindari hal-hal yang begitu. Saham itu high gain, high risk, gue nggak setuju guys. Saham itu low risk, high gain. Resikonya rendah, gainnya tinggi. Asal lo baca laporan keuangannya. Saham itu menjadi high gain, high risk karena lo nggak baca. Karena kita nggak baca, itu jadi high gain, high risk. Ya. Tapi ketika lo bisa baca laporan keuangannya, maka itu menjadi low risk, high gain. Ya guys. Dan gue setuju dengan statement Pak Lo Keng Hong bahwa saham itu low risk, high gain. Ya. Nah, BCA ini termasuk yang cepat yang ngeluarin laporan keuangan kuartal 1. Nah, lo jadi untuk perusahaan-perusahaan yang begini nih yang cepat keluarinnya ya, as fast as possible laporan keuangannya layak lo koleksi guys. Ya, artinya manajemennya bagus kayak gitu guys. Oke. Gue lihat dulu grafiknya ya. Ya, ya cenderung naik ya. Perbankan guys adalah sektor yang paling stabil ya. Jadi buat lo yang nonton video gue, lo mau punya dana pensiun ya guys, butuh nanti di masa tua lu atau mungkin ya lu mulai sisihin gaji lu, yang paling aman tuh sektor perbankan ya. BRI, BCA, Mandiri dan BNI itu paling aman. Mereka grafiknya nggak fluktuatif, slowly but surely mereka selalu naik ya. Ini kan karena corona aja dijeblos begini ya. Basically mereka akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Jadi sektor perbankan paling aman. Beda sama sektor-sektor komoditas, misal kayak tambang yang oh, coba lihat aja lo, kalau nggak percaya lihat sektor tambang misalnya ya, TMG. Nah lihat aja tuh naik turun nanti naik gini-gini nih. Ini nggak cocok buat lu yang tipenya safe ya, tipe aman, nyari aman. Nggak cocok ini buat lu nih. Sektor tambang nih. Ini harus dipantau terus kayak gini ya. Karena dia bisa turun naik cepat, bisa turun cepat juga itu. Udah banyak korban juga dulu waktu di sama apa? Itu yang makan korban tuh. Iya. Ya, saham bumi tuh, lihat tuh. Ini nih udah banyak yang masuk di sini waktu itu, atau makan korban kan. Ini makan korban ya saham-saham begini. Jadi saham kayak tambang itu nggak cocok ya buat lo kalau mau nyiapin dana pensiun. Perbankan paling cocok, termasuk BCA ini. Oke, langsung bahas aja. Udah kelamaan introduksi gua. Kuartal 1 2018 158 triliun, lalu 171 triliun naik 8%. Kuartal 1 2021 178 naik 4% ya. Prestasi dia terjelek nih di sini nih. Dan 2002 naik 8,94%, mulai pulih ya, mulai ngelampauin 2020. Rata-rata naik 7% guys. Sedang, nggak bisa dibilang bagus banget. BRI lebih tinggi deh kalau gua nggak salah, per kuartal dia lebih tinggi, hampir tembus 10 ya. Tapi ini masih tergolong oke lah. Jumlah saham beredar 122 miliar. Book value-nya itu 1.300, 1.400, 1.464, 1.595 ya. Dengan kenaikan data 7%, maka kuartal 2 kira-kira nih dia bakal ada di angka kuartal 1 nanti 2022, gue hitung aja, gue lupa, 1.595 kali 7% ya.
dikali 7%, maka 111 ya, berarti 15. 1.706 ya guys di tahun depan. Ini gue catat di sini aja. 1.706. Ini kira-kira harganya dia di Januari sampai Maret tahun depan 2023. Nah, tapi kalau lo pengen tahu nanti di kuartal 2 ini dia harganya di lari kisaran berapa nih di bulan April dan Juni ini, maka gampang lo pakai CAGR kalkulator aja nih guys ya. Ya, gua ajarin caranya. Lo nilai awal 1595 1706 ya gini. (1706) lo bagi 12 bulan. Berarti lo pengen tahu per tabur bulan persennya naik berapa? Naik 0,56% ya guys. Nih udah gue catetin 0,56. Mungkin waktu itu angkanya agak beda. Pokoknya 0,57 lah per bulan naiknya nih. Jadi di kuartal 2 kalau gue naik sampai bulan Juni ya, April gue kali 0,5 dari sini, Juni gue kali 0,5 dan Juli gue kali 0,5, maka gue dapat angka 1622 book value-nya di kuartal 2 ini. April sampai Juni 2022 ini. Ini kira-kira book value-nya ya. Jadi kenaikan kira-kira 0,5%. Nah, lo per bulan. Lo udah bisa tebak tuh, lumayan ya. Harga rata-rata saham saat itu 5461, 6590, 6920, 7791. Jadi naiknya rata-rata per tahun 12%. Berarti per bulan rata-rata harga sahamnya yang 1% gitu guys. Jadi gampangnya gitu kasarnya. Ya per bulan yang 1% gitu loh. Lumayan ya. Bisa naik sampai 12%. PBV-nya nih guys, 4,2, 4,6, 4,7, dan PBV cenderung meningkat. 4,88, jadi cenderung populer nih guys. PBV memang guys ya, artinya kan mahal ya. Ini PBV termasuk mahal banget untuk ukuran bank. Tapi gini, nggak berarti PBV gede itu jelek. Nggak berarti gitu. Ya, bisa jadi karena perusahaan itu sangat populer sehingga orang berani hargain di angka 4,8 ya. Ya. Nasi goreng basically atau mie ayam 10.000. Masih ada di dekat rumah gue 10.000 mie ayam. Abang-abang of course. Kalau tahu-tahu mie ayam itu dijual abang-abang 4,8, 48.000, gue protes karena lu kan abang-abang gitu. Apa value lu menjual harga 4,8 gitu loh. Tapi ketika gue beli nasi goreng di Solaria 48.000, gue nggak protes karena worth it gitu loh. Meskipun lebih dikit tapi suasana dan lebih orang umumnya nggak protes guys makan nasi goreng 48.000 kalau di Solaria. Tapi gue yakin lo pasti protes kalau makan nasi goreng 48.000 ya bebong pinggir jalan. Nah kayak gitu guys. Jadi gue balikin lagi ke lo, BCA ini layak nggak dihargain 4,8? Nah dia ini termasuk yang stabil meskipun PBV-nya gede ya. Dia stabil mempertahankan reputasi dia makanya dia terus naik nih. Artinya dia worth it di harga segini ya. Ya memang bukti sih kalau di BCA tuh, gue kalau ke ATM paling gampang di kota besar pasti ketemu BCA dulu ya. Kedua BRI, 3 BNI gitu-gitulah. Mandiri yang lebih ya sedang lah, BNI dan Mandiri ya. Dan lo pasti kalau ngantri ambil duit di ATM yang rame pasti ATM BCA. Ngantriannya panjang ya. Gue kalau misalnya mau transfer barang, gue kan rekening gue misalnya BNI, gue kan BNI, gue pasti ditanya lu punya BCA nggak gak? Itu dulu. Nggak pernah ditanya tuh, lu punya BRI nggak? Lu punya BNI? Enggak ya, berarti ini di masyarakat ini memang populer sehingga worth it di harga 4 ya. Tapi tetap lo harus hati-hati guys, namanya ini PBV udah sangat tinggi gini ya. Sekali ada isu yang luar biasa nih turunnya cepat, jadi ini hati-hati banget. Ini bank yang lo harus pantau paling hati-hati ya, ketimbang BRI, BNI, dan Mandiri ini yang paling lo harus pantau hati-hati. Kali turunnya cepat ini ya.
Ya. Nah, PBV gede nanti juga ada minusnya. Minusnya pasti dividen yield kecil. Pasti ya. Makanya dividen yield pasti gedean BRI daripada BCA. Ya BRI cuma 2 PBV-nya. Ini nih minusnya kalau PBV gede gini, lu pasti dapat dividen yield kecil. Ya, pasti. Ya, itu minusnya. Nah, harga proyeksi gua adalah dengan PBV rata-rata 4,6 ya. Gue pakai 4,88 aja PBV terakhir ya. Berarti di kuartal 2 ini kira-kira ya April sampai Juni ini dia akan tembus ke 7915 guys caranya. Sekarang PBV. Sekarang dia di harga 7875 ya. Ya 7875 PBV berapa? 7875. Tadi aja dibagi book value yang gue dapat 1622. 16 sorry. Ya 4,85. Ya berarti ya sekarang dia ada di PBV 4,85. Agak turun dikit PBV-nya. Tapi potensi naik sampai sini ya 7915. Sekarang gue bahas laba ya. 6 triliun, 6,5 triliun naik 8%, 7 triliun 97% dan sekarang 8,04 triliun. Wow, prestasi terbaik guys ya. Dari 4 tahun ini, dari 2019 ini yang terbaik. Ya, berarti dengan kenaikan 14% ini maka ROE-nya sekitar 4% ya guys. ROE-nya. Ya. 4% harus kali 4 ya, karena ini kuartal 1, berarti kira-kira 16% ROE-nya nih. Kalau di akhir tahun nanti, kira-kira, karena harus kali 4, ini kuartal 1. Dan itu gede. Gede, ROE 16%, yang ini 12%. Ini 12% ini, sorry, 16% ini 16,17 lah tembus. Ini ROE terbesar nih, ini 12-an, 16 terbesar. Berarti sentimen positif, PBV bakal makin naik, harga bakal makin naik nih. Kalau biasa orang udah lihat kayak gini ya. EPS 66, ini harus kali 4 ya nanti ya, 66 ya, lo kali 4 ya, kira-kira berapa lah, 240-an nanti EPS-nya. Nah ini dividen yang pernah dia kasih ya, 11, 16, 125, 2022, belum tahu. Belum ya, 2022 belum ada, of course. Tahun depan dia baginya. Ya, 2022. Ini dividennya harus kali 4 juga ya. Karena kan ini kuartal 1, 4%, 4,6. Ini sempat nih dia tempat agak-agak gede nih, 8-an ya. 4%-an ya, kira-kira nanti dividen yield-nya. Oh, dividen yield kan dihitung. Apa sih Romas? Dividen yield itu dibandingin harga saham sekarang ya. Oh harusnya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya. Dividen yield memang segini, nggak ngaruh, nggak kali 4. Nah ini yang tadi gue bilang. Dividen yield pasti kecil, 1,61%. Ya. DPR-nya itu, ini salah angka DPR-nya ya. Karena kan EPS-nya belum kali 4 ya. DPR-nya tuh ini salah, jangan di datanya salah. Karena gue biasa pakai data tahunan. Ini kuartal 1. Nggak mah. DPR-nya itu kira-kira 50% guys. Gue lihat di RTI. Jadi perusahaan ini niatnya baik. Bagian 50% itu sudah sangat bagus sekali DPR-nya ya. Cuman kenapa lu dapatnya kecil 1,81? Karena memang lu udah bayarin dia PBB-nya di 4,8 guys. Jadi bukan salah BCA-nya. Bukan BCA-nya manajemennya niat ngasih kecil, no. Tapi memang ya lu udah bayarin kegedean. Kayak Sido muncul tuh PBV sampai kali 10 tuh. Ya lu udah bagi dividen 90% lo DPR-nya Sido muncul lo. Dia berusaha banget lo. Apa bertanggung jawab pada investor, tapi tetap dapatnya kecil karena lu udah harganya 10. Ya, sekarang 9 atau 8 lah. Ya, itu kayak gitu guys. Jadi bedakan lo ya perusahaan yang memang dia punya EPS-nya besar tapi dia DPR-nya kecil, nah itu perusahaan itu lo hindarin. Pelit. Nah, kalau ini enggak. Memang dia niat
ngasilin terbaik buat lo 50% ya, tapi memang lo pasti dapatnya kecil karena PBV-nya besar. Jadi memang bukan karena dia sengaja ya. Pairnya ini harus kali 4 ya. Pairnya kira-kira 0,8 kali 4 berapa sih? 3,2 ya. Nah, pairnya memang kurang bagus ya. Ya wajar karena PBV besar ya, pairnya pasti menimbulkan pair yang kurang bagus. Seperti itu guys ya. Ya, jadi simpulan gua, ya nih Bang masih aman loh, Hol. Ya, masih naik aman. Nggak se-wow BRI naik ekuitasnya ya, tapi naik. Dan naik labanya lagi laba tertinggi sekarang. Nah, PBV-nya aja jadi perhatian lo ya. Lo pantau banget nih Bang. Ini Bang yang menurut gua memang sampai saat ini dia bisa jaga reputasinya, tapi ini hati-hati kalau sekali ada isu nih lumayan berat nih turunnya nih, hati-hati. Kalau dia sekali nggak bisa jaga reputasinya dia ini, lo hati-hati. Ya, sampai saat, tapi untuk kuartal 1 ini berarti tahan. Layak lu hold sampai bulan Juni nanti. Nanti Juni lu lihat lagi kuartal 2-nya keluarnya gimana. Gitu loh strateginya guys ya. Strateginya. Secara dividen yield kurang menarik sih 1,81 ya. Ya karena lu bayarnya gede. Ya PR gue dong usah bahas lah, karena dividen PBV gede ya PR pasti kurang bagus. Seperti itu guys. Ya jadi secara overall bagus ini banknya dan stabil harganya. Stabil dan cocok buat dana pensiun sih. Buat lo yang males terlalu sering pantau, maunya taruh duit aja habis itu tinggal tidur. Ya ini sektor perbankan yang paling oke buat lo. Oke guys. Sampai sini aja, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.